dunia ini, tapi saya hidup daripada apa yang ada di tangan Bapa. Kalau kita belajar untuk hidup daripada apa yang ada di tangan Bapa, mustahil engkau berkekurangan, mustahil engkau khawatir. Sebab apa, saudaraku, di dalam Tuhan? Jangankan seluruh dunia ini, Tuhan bagi sampai berkelimpahan yang ada di dalam tangan Bapa. Tidak pernah berkekurangan, tidak pernah habis, tidak pernah, saudaraku, di dalam Tuhan. Pada waktu kami kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan, pandemi itu, saudara, saya jadi pikiran. Karena waktu itu juga saya masih hutang bank yang harus saya bertanggung jawab. Coba saudara bayangkan seorang hamba Tuhan lalu hutang di bank, rumahnya harus diambil oleh bank. Maunya bukan baik. Saya bilang saya tidak akan melayani Tuhan lagi, saya tidak akan khotbah lagi, bikin malu Tuhan. Lalu pada waktu itu, saudaraku, di dalam Tuhan ada saja yang Tuhan bukakan jalan berkatnya yang saya tidak bayangkan, saudaraku, di dalam Tuhan. Saat harinya saya harus bayar bank, ada saja jalan yang saya harus bisa tempuh. Bukan saudara yang punya konsep, pasti dia minta dia Bapak Gembala, tidak, tanya saja beliau. Tidak pernah aku minta kepada siapapun, sebab aku tahu aku hidup daripada berkat Tuhan tangan Bapa yang tidak pernah berkekurangan. Amin. Kalau tangan Bapak Gembala, mungkin saudara 3 kali minta, pasti beliau bilang begini, dia sudah datang lagi, dia keluar. Kalau saya juga lebih lagi, saudara. Jadi saudaraku, di dalam Tuhan, selama engkau ada nih, kalau Tuhan saja berpraktek, saudaraku, di dalam Tuhan, segala sesuatu dia cuma berfirman. Segala sesuatu yang saudara lihat di muka bumi ini cuma berfirman, cuma dia katakan jadi dan jadi. Tapi ketika dia ciptakan, saudara, dia harus berpupuk, dia ambil tanah liat dan dia membentuk, saudara. Dia membentuknya, dan setelah dia bentuk, dia hembuskan nafas kehidupan yang adalah hidupnya Tuhan sendiri. Coba saudara bayangkan, makhluk yang mana yang ada di muka bumi ini yang memiliki hidupnya Tuhan kecuali saudara. Amin. Amin. Kecuali saudara, tidak ada yang lain. Kuda tidak, cuma diciptakan, kan? Tapi ketika saudara diciptakan, artinya begini, saudara, betapa hebat dan dahsyatnya hidup saudara. Kalau dalam pandangan Tuhan saja kita betapa dasar, kenapa kita harus khawatir? Kecuali saudara malas. Orang yang malas, kata firman Tuhan, jangan dikasih makan. Ngapain sama dikasih makan? Saya pernah mendengar satu perkataan dari om saya sebelum dia meninggal. Ada anaknya satu pada tes polisi yang paling bungsu, lalu tidak lulus, saudara. Lalu ke rumah mereka, dia sementara cuci drone. Lalu saya bilang begini, kenapa tidak suruh anak-anak saja bayi? Kenapa harus bayi yang turun tangan? Dia bilang begini, mereka malas semua. Lebih saya kasih makan babi daripada kasih makan mereka juga. Saya bilang begini, jangan. Nanti kalau ada ibu dengar, dia sakit hati dengan baik. Biar, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan belajar malas. Kalau firman Tuhan di dalam Amsal itu dia berkata dia begini, berarti belajar kepada semua. Artinya, saudaraku, engkau harus punya tangan yang pakai. Makanya jangan, kalau berkekurangan, aduh, siapa lagi yang saya minta, Jangan punya mental minta, bikin malu Tuhan. Amin. 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 Saya sudah minum kopi dari rumah tadi, pagi suara saya keluar. Saudaraku, di dalam Tuhan, jangan hidup daripada sumber yang lain. Firman Allah berkata dalam Yeremia pasal 7 itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengharapkan daripada Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan manusia, dia bilang terkutuk, saudara.
Kalau firman Tuhan saja tidak tertutup, orang yang mengandalkan manusia, bagaimana kita belajar untuk mengandalkan manusia? Ada om saya, ada bapak saya, ada ini, ada ini. Jangan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Makanya waktu saya sudah menikah, saudaraku, waktu itu karena tanda dengan rumah lamanya yang kami tinggal sekarang, itu rumah pribadi istri saya dari awal. Jadi pada waktu itu masih ada bapak angkatnya dan mama saya bilang saat ini mau tinggal di situ. Kami belum beli di Wailiti, kami tinggalnya di Roksi yang sekarang. Cuma satu kamar saja, saudaraku, di dalam Tuhan. Disitulah dapur kami, disitulah kami duduk, disitulah kami tidur. Sekali ada kios, jadi adik-adik yang tidur di kios, kami tidur di kos, saudaraku. Sekalipun satu kamar, saya belajar mandiri untuk menggantungkan seluruh keberadaan hidupku sama Tuhan. Sekalipun mungkin saya makan dengan garam saja, orang tidak tahu, saudaraku.